Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Nah, jadi kali ini nih kita kedatangan tamu spesial. Yaitu kedatangan Mas Jo Custom. Ya, dari pasukan goib ya Mas ya? Ya, pasukan goib. Atau kalau lu pengen bangun-bangun bengkel juga bisa di Mas Jo ya? Bisa. Nah, terus boleh kenalin dulu deh Mas, kenalin sendiri Mas, biar lebih enak gitu. Ya, jadi nama gua Jo. Sebenarnya nama lengkapnya Jonathan Hardivianto, dipanggil Jo biasanya sih. Atau banyak kan anak-anak manggilnya Om Jo atau Opa Jo biasanya. Opa Jo. Aduh, udah kayak orang Korea gua. Jadi kesibukannya ya Mas Jo ini punya bengkel ya Mas ya? Di rumah. Ya, bengkel. Bisa dikatakan bengkel, cuman bukan bengkel sih, di rumah. Ya, Jo Custom bukan bengkel. Ya, Jo Custom bukan bengkel. Tapi sekarang namanya udah berubah, IG-nya apa Mas? Sekarang nama IG-nya Mas? Jo Custom aja. Jo Custom aja ya, Cuman nanti. sebenarnya tetap Jo Custom bukan bengkel. Tapi tetap Jo Custom bukan bengkel. Nah, jadi buat lo nanti yang pengen nanya-nanya, nanyanya boleh Mas DM ke lo. Bisa Seputaran DM. vario segala macem. Bisa. Tanya mesin mau bangun, Bisa. boleh ya? Bisa IG-nya terus. gue taruh bawah. Nah, buat lo juga yang mau bangun motor nih orang luar, boleh nggak Mas ke bengkel lo Mas? Bisa terus. Bisa terus ya. Tapi yang penting jangan diuber-uber. Ya, jadi Sabar. Oke, jadi buat lo yang mau bangun motor tapi nggak buru-buru, Nah. sabar, boleh nih kabarin ke Mas Jo. Itu lo megang semua motor Mas? Semua motor sebenarnya sih. Mulai dari Matic, Matic Honda, sampai Yamaha motor. semua segala merek. Megang semua. Terus 2 tak, Megang juga. megang juga. Motor laki, gigi, bebek, Pegang terus. pegang terus. Nah, Pokoknya semuanya kita pegang, guys. Ya kan? Mau moge juga bisa. moge bisa ya. Pokoknya selagi yang ada mesinnya, hajar. Hajar terus. Nah, jadi buat lo nih, bukan karena Mas Jo identiknya sekarang lagi main Matic, bukan berarti Ya, bukan berarti gua Bisanya cuman bisa cuma Matic Matic doang doang. atau cuma bisanya cuma Vario doang, enggak. Semuanya bisa, guys. ya. Tapi di bengkel lo tuh nyediain apa aja sih Mas? Gua lebih condongnya bikin mesin sih. Bikin mesinnya, jadi lebih Iya, ke garap mesin. Tune up, ya ke performa mesin itu doang sih. Lebih banyaknya di situ. Kalau ke modifikasinya ada juga, cuman nggak terlalu gua fokusin banget. Oh, yang jualan. Karena ngerjain mesin kan juga makan waktunya lumayan. Iya, butuh waktu dan pikiran ya Mas. Iya betul. Jadi lo kalau kayak mau beli aksesoris ya nggak bisa nggak ke lo? Nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak jualan Berarti lu aksesoris. bener-bener Cuman kalau misalnya lu mau masang apa kita bisa. Boleh ya? Boleh. Yang penting kabarin aja dulu Mas Jo, janjian Bisa. segala macem gitu. Jadi buat lo nih emang Jo Custom tuh apa ya? Itu cuman bengkel performance aja gitu ya? Iya betul. Performance workshop. Tapi kalau cuman mau servis dong boleh nggak sih Mas? Bisa. Boleh ya? Bisa, Boleh, bisa. servis-servis. Ya cuman oli, CVT, Iya. injektor, Servis harian rutin. harian rutin gitu. Oh bisa ya? Nah itu. Lokasinya di mana? Di Bilangan Kemayoran ya Mas ya? Iya di Kemayoran di Cempaka Baru Tengah. Cempaka Baru Tengah. Nanti Searching aja di Maps ada Jo Custom bukan bengkel. Jo Custom bukan bengkel, tapi bengkel. Nah gitu Mas. Bengkel. Jadi di depan gue ini nih, Mas Jo, udah ada motornya Mas Jo yang mungkin yang nonton udah pada tahu ya. Ya. Terus udah pernah juga di review pasukan Matic juga udah pernah gitu Betul. kan. Tapi udah berubah konsep. Berubah konsep. Tuh. Nah, yang pengen tahu ini motor basicnya apa, bisa disebutin dulu Mas Jo. Sebenarnya nih Honda Vario Let All tahun 2017. Nah, jadi basicnya let all ya. Ya, let all. Kenapa Basicnya bisa let begini? all. Bisa lagi diceritain Mas Jo? Bisa. Jadi basicnya let all tahun 2017, akhirnya di-convert pakai body Vario New tahun 2018. Itu gua convert di tahun 2020. Udah hampir 3 tahun lalu. Ya, 2020 gua convert jadi Vario New karena waktu itu sebenarnya sih gua pengen beli motornya, cuman pada saat itu kan modifannya belum terlalu banyak yang make tuh. Iya, yang make ini belum terlalu banyak modif kan. Jadi gua ngeliatnya looknya sebenarnya kok kurang ya kan gitu kan. Dilihat biasa aja, tapi begitu ngeliat punya Danu tuh RD, Oh, RD ya kan, ya. Yang punya oren. RD ya, orennya, oh kok ganteng juga kalau udah jadi ya kan, begitu ngeliat langsung ya kan. Nah disitulah akhirnya gue coba convert jadi Vario New. Oh, jadi itu alasannya Mas Jo nge-convert dari Vario Let All yang lampunya masih kayak hiu gitu ya Mas ya? Iya. Jadi Vario Let New 2018 18. basicnya ya, ngikutinnya. Sebelum Vario 125 yang baru tuh ya, yang udah facelift ya. Berarti yang dari Let All pindah langsung Let New, inilah bentuknya Iya, gitu. betul. Nah, untuk yang pengen tahu susah apa enggak,
ikutin terus. Nanti kita bahas pas pembahasan body mas. Yoi. Oke, gitu. Oke Mas Yu, kalau di permen nih mas, seperti biasa di konten kita, kita mulai tuh dari paling atas dulu mas. Paling atas. Yaitu dari spion nih. Spion. Anak-anak Vario kan kebanyakan nih pakai klik atau enggak PCX nih Ya, sekarang. PCX, betul. Nah, tapi udah berubah lagi nih trennya nih mas. Ya. Jadi pakai apa ini mas spionnya? Ini spion model BMW GS. Ya, pakai BMW GS ya mas Ya, ya. modelnya model BMW GS nih. Nggak mampu beli motornya, belampunya beli spionnya. Ngisi dulu dari spionnya. yang KW, yang KW. Tapi pemasangannya ini butuh tambahan. Enggak sih, sama. Apa gimana mas? Cuman paling ada adaptor ininya kan, adaptor drat. Dratnya. Iya, itu doang sih yang beda. Oh. Jadi kan kalau Honda kan Kalau Honda gini kan dratnya kebalik semua. Iya, Kalau ini drat atasnya normal semua. kayak Yamaha. Enggak, dia normal. Oke. Drat Honda yang lama. Itu. Jadi buat lo yang pengen masang spion ini lucu juga nih, salah satu pilihan Ya. selain PCX 160 atau selain spion klik bisa lari ke BMW GS. Ya, tadinya gue pakainya X1 sebelumnya sih. Ya, Yamaha ya. Yamaha X1. Cuman akhirnya begitu sekarang ini gue lihat udah rame banget pakai X1 kan. Terus gue ngeliat spion ini awalnya ngeliat punya si Arik Pola itu. Aeroknya tuh kok ganteng, tanya kan sama dia kan. Spionnya apa nih? Oh, dikasih tahu akhirnya udah beli. Terus sekarang juga banyak juga yang pakai ya mas. Sekarang udah mulai banyak ini guys yang pakai guys. udah mulai berkembang. Nanti Iya. ganti lagi di spion apa lagi? Itu lama-lama pakai spion katana ya Jimmy. Kemarin juga sempet beli spion X-Max yang ori, yang X-Max yang tahun baru apa yang mana? yang lama. Oke. Itu bagus banget sebenarnya. Cuman dia di sini nih spionnya nih gini nih guys. Baplang banget ya. Wah ngeri guys. Baplang banget nggak? Iya, baplang Kalau banget. nyalip agak. Mentok mobil orang nanti. Apalagi Jakarta kan sih. Iya, macet-macetan ya kan. Gitu. Ini motor harian mas? Motor harian. Full harian. Full harian, touring juga pakai. Oh. Street race juga kadang ikut. Tuh, bangun sendiri kan mas ya? Bangun mesin sendiri. Itu untuk mesin nanti kita bahas pas Jos ini. Oke. Jadi buat lo jangan ragu nanti ke bengkel Jo Jo Custom. Asik. Tadi udah disebutin pakai Spion spionnya BMW GS BMW model. GS. Nih di bawah spion ini ada WR3 ini apa nih mas? Ini bracket dudukan spion sih yang nyatu sama bracket master. Oke, jadi nyatu sama bracket master ya. Iya, pakai WR3. WR3 dan masternya ini yang kanan sudah pakai RCS 15. RCS 15 non Kosa Corta ya mas? Iya, Yang- non Kosa Corta. Yang biasa RCS 15. Pas banget sih kalau di Vario pakai RCS 15 nggak Iya. terlalu Nggak terlalu panjang. keluar. Iya. Proporsional lah dan emang RCS tuh enak banget feelnya mas. Enak, empuk. Empuk, apalagi bawahnya juga udah Brembo kan. Ya, betul. Tadinya sebelumnya gua bawah Brembo itu atasnya tetap pakai KTC. KTC juga enak tuh sebenarnya feel-nya. Cuman Kita. Ya, sekarang jadi kita. Terus pakai RCS ini kan waktu pas memang budgetnya ada dan itu dihujat lah sama salah satu temen gua ya kan. Kenapa mas? Iya, karena katanya udah pakai Brembo, udah pakai tabung mahal gitu kan. Masternya masih KTC. Non Itali lah. Iya, non Itali katanya kan, sayang banget kirinya udah Itali juga kan. Akhirnya udah ganti coba pakai Itali. Ternyata memang enak sih Emang sebenarnya. enak, ada harga, ada rupa ya Iya, mas ya. betul. Terus tabungnya sudah dipakein Like Tech yang besar big. nih ya. Iya, yang big. besar warna biru. Karena nyamain dengan warna si motornya ini. Iya. Terus kita ke kiri, handle kiri ini lever clutch-nya dia pakai Arco 1 yang ukuran berapa mas ya ini? 24. 24 ya? Iya, 24 mili. Cakep juga sih, karena pilihannya warna biru juga gitu. Biru, memang biru. Karena kenapa gue pilih biru nih? Sebenarnya ada alasannya juga. Kenapa mas? Karena waktu beli ini kan sebelumnya aku satu yang model satunya tuh. Nah, pas beli itu udah mikir nanti kalau ketika booming nih bakal keluar KW nih, ya kan? Ada KW-KW-nya kan. Nah, sebenarnya kalau di KW karena gue tahu warna anodes kan, warna yang paling susah ditiru itu kan warna biru. Terus gold itu juga sebenarnya agak susah, pasti kelihatan. Kalau hitam itu udah paling gampang sama merah. Ya akhirnya gue ambil warna biru. Warna biru. Dan pas banget motor lu juga Biru, memang jadi biasanya biru. masuk gitu. Ya kalau misalkan lever clutch di motor Matic ya mas ya, seperti yang gue bilang kemarin juga banyak yang pakai Arco 1. Sebenarnya kalau untuk kepakeman nggak terlalu ngaruh ya mas ya. Nggak terlalu ngaruh, cuman dia lebih ngempuk. Iya, Lebih lembut ke di tangan. Jadi buat lu yang tangannya pengen dimanjain nih bisa Nah, pakai ini Arco 1. pakai ini nih. Shoot. Oke mas, kita sebelum ke tengah
saklar dulu mas. Saklarnya gue pakai punya bajai pulsar. Pakai bajai pulsar yang bisa nyala-nyala. Iya, yang ada lampunya. Ini juga nyarinya kalau nggak salah udah agak susah ya punya pulsar. Mulai agak susah. Karena orang udah pada banyak yang pakai. Banyak yang itu juga sih. Karena kan juga mulai banyak yang variasinya tuh. Dan ini motornya juga udah mulai punah kan. Iya, motornya udah mulai kanibalannya segala macam. kanibal. Jadi makanya agak susah. Tapi kenapa lu jatuhin pilihan ke bajai pulsar, Mar? Dibandingkan saklar aftermarket kayak Domino, ya, kayak KTC. Gue nyari ini sih, awetnya. Oke, karena kalau saklar OM itu, kan itu pasti awet ya, biasanya kan. Lebih awet, bukan berarti saklar aftermarket nggak awet ya mas Iya. ya. Cuman kalau di durability dan segi harga juga lebih worth it lah. Worth it lah gitu. Tapi kalau lo suka pakai saklar aftermarket juga Nggak masalah sih. gitu. Dan ini bisa nyala nggak sih mas? Bisa nyala, ada nyala lampunya, warnanya putih. Ini grip nih. Grip lu pakai punya Kawasaki ya mas ya? Pakai Kawasaki Ninja. Kawasaki Ninja 250 yang made-nya Thailand tapi. Ya ini enak banget sih mas. Enak. Ya kalau di Kawasakinya sendiri kan ada yang punya kaset tuh. Kaset iya. Nah, cuma kalau yang kasih tuh gua kurang suka, terlalu gede. Oh, terlalu gendut lah. Gendut, jadi genggaman tangan gua kurang enak menurut gua sih feel-nya. Jadi lu pakai punya Ninja 2,5. 2,5 karena lebih awet ya mas ya? Lebih awet sih Lebih awet. daripada merek aftermarket yang harganya segituan. Yang harganya 300. Ya, ini lebih worth it dipakai buat harian. Karena kan namanya karet yang lebih empuk tuh lengket ya mas. Lengket, terus yang gue seneng sih suka muter gitu loh. Mau muter ngelos. Iya, begitu kita ngegas ya kan tiba-tiba gasnya turun tuh guys. Ternyata gas spontannya muter ke depan, balik lagi, handbrake-nya tetap nahan. Itu nggak enak banget itu. Nah ini salah satu kelebihan kalau lu pakai parts OEM. OM. Gitu. Terus untuk ini sebutannya zaman dulu apa? Bandul Stang. Pakai apa mas? Bandul jalur stangnya gue pakai Trusty. Pakai Trusty ini bahannya? Bahannya aluminium. Oh aluminium. Aluminium. Ya? Cuman bautnya dia pakai Bautnya pakai titan. Gitu. Untuk bagian stang sih udah itu mas ya. Pertanganan gitu. Sekarang kita ke tengah mas. Tengah ini udah ganti pakai titan ya mas ya? Ya, emblem logo Hondanya titan. Nah, cuman yang spesial adalah di speedometernya. Speedometernya itu pakai Koso, tapi Kosonya tuh beda ya mas sama yang banyak orang pakai. Iya sih. Kan ada dua tipe ya, bisa jelasin mas? Jadi di Vario New itu Koso ada dua tipe, cuman gua nggak tahu ya tipenya apa ya. Cuman ada dua model lah istilahnya. Ada yang harganya 4,5 juta sama yang 2.200.000-an. Ya, 2 jutaan lah ya. Ya, 2 jutaan. Nah, itu perbedaannya cuma di LCD sebenarnya, dan itu beda di pasar. Kalau ini pasarnya masih pasar Vietnam, kalau yang 2 jutaan itu udah masuk resmi pasar Indo. Oh, jadi lo ngambil ini di Indo nggak ada di Koso Indo? Iya, nggak ada, di Koso Indo nggak ada. Gitu. Terus untuk fiturnya semua sama mas? Fiturnya sama, cuman bedanya malah yang pasar Indo dia bisa ganti-ganti warna lampu. Oke. Karena dia LCD-nya monokrom sih kalau gue bilang ya kan. Kalau ini kan dia LCD-nya kayak handphone lah ya. Cuma sebenarnya bedanya dari situ aja mas ya? Iya betul. Itu. Jadi yang berkurang fiturnya cuman ganti-ganti warnanya. Ganti-ganti aja. warna. Cuman overall untuk fitur pentingnya semua ada ya mas? Ada semua, masih sama. Dari mulai speedometer udah pasti ada, RPM udah pasti ada, terus trip tadi sampai D mas ya? Tripnya sampai D. Trip sampai D, jadi buat lu tuh mau ngitung apa aja bisa tuh. Bisa deh tuh. Lu mau ngitung jarak sini ke sono lagi, ya bisa. Dari pacar A, pacar B, nah, bisa. Nanti dibagi aja tuh, ya kan, trip A, trip B ini ke cewek 1, cewek 2 gitu kan. Terus AFR ada. Ada AFR-nya. Terus tadi ada suhu ya mas ya? Suhu sama jam. Terus voltmeter. Nah, oke. Semuanya udah lengkap nih, semua informasi yang lo butuhkan di sini udah lengkap kecuali bensin ya mas ya, konsumsi bensinnya yang hilang. Tapi kan tripnya banyak, lo bisa ngitung sendiri. Iya. Terus menangnya ada RPM guys. Oh ya RPM, dan dia bisa nyatet top speed terakhir ya mas? Iya. Top speed terakhirnya bisa ke save. Bisa ke save. Nanti mau lihat top speed terakhir Mas Jo berapa? Iya. Boleh nggak mas? Boleh. Itu pas lagi iseng-iseng itu. Jadi itu bedanya. Yang satu layarnya bukan LCD kayak HP, yang satu lagi layarnya yang monokrom sebutannya. Iya, monokrom. Gitu. Oke, terus ke depan ini bodinya sudah ada kevlaran ya mas ya? Buat pemanis doang sih. Pemanis, kevlaran, terus turun ke bawah juga. Ini lampu masih standar ya mas ya? Lampunya standar upgrade. Upgrade ada leveling ya mas ya? Iya, pakai leveling, terus LED-nya upgrade 90 watt sama alis sih biasa sih. Cuman alisnya gua nggak pakai warna-warni, pakai warna putih. Warna putih. Tetap warna putih.
Karena biar ngincar lebih simpel aja ya Mas. Simple, nggak alay sih. Jadi gitu. Bukan saya yang ngomong. Nggak apa-apa, selera ya Mas ya. Selera. Gue dulu juga pernah alay kok. Nggak apa-apa gitu, kalau emang kalian suka gas. Nah, gue dulu juga pernah alay. Ini belum rencana ada mau pasang Proji Mas? Karena kan lampu vario, apalagi tadi lo bilang lo sering touring nih. Iya. Lampu vario kan kayak lampu penjara tuh, kayak lampu ayam. Iya. Sebenarnya sih ada mau rencana pasang Proji, cuman masih memilih. Masih memilih bengkel yang cocok apa gimana? Enggak, bengkelnya udah ada, cuman masih memilih tipe Projinya, biletnya apa gitu. Jadi masih ngomper-ngomper antara yang ini. Beberapa Nah, merek nanti ya? ya. Soalnya kan takutnya kan kemungkinan bakal ada keluar baru lagi tuh. Nah, itu sih. Ya lebih baik sabar aja dulu ya. Yang ngincer yang pasti yang stabil dan terangnya. Ya, itu. Gue lebih senengnya ke output sih biasanya sih. Output ya Mas ya? Outputnya nggak mau yang cuman ngebulet di bawah atau terang di bawahnya doang tapi depannya kurang, itu nggak demen. Oh jadi lu sukanya kalau emang nembak dar jadi malam kayak siangnya gitu ya? Nah itu enak ya kan. Jadi kalau ngelihat di depan kesorot ada cewek gitu kan, tahu nih cewek asli apa cewek bohongan nih. Iya. Gitu. Jadi kayak anak-anak Innova tuh, kalau di tol tuh lampunya terang banget itu anak-anak Innova itu. Gokil anak-anak Innova. Oke, turun ke bawah lagi Mas. Ya. Ini shock breaker itu pakai LCM 27. Iya. LCM ini itu shock dari Vietnam. Basicnya itu kan shock standar Mas. Iya, shock standar. Bedanya apa Mas? Bisa jelasin Mas buat yang belum tahu. Jadi bedanya tuh shock standar dimodif asnya pakai as 27. Kalau standarnya Vario kan 26 as pipa shocknya tuh. Ini jadi 27. Cuman di PNP ke segitiganya di atasnya dibubut sama dia jadi 26. Oke. Tapi lu datang ke sini lu tinggal plug and play aja Mas ya? Apa butuh penyesuaian juga? Sebenarnya plug and play, cuman gua kemarin nyesuaiin lagi ke settingan shocknya sih. Jadi gua buka lagi tuh dalamannya ribbon ulang. Oke. Perbedaannya dari shock standar tuh apa aja Mas? Yang lo rasain? Lebih stabil sih. Lebih stabil jelas ya? Iya, karena kan AC lebih gede besar, kan. iya gitu. Cuma kalau bawaannya dari LCM sendiri itu kemarin terlalu keras buat gua. Kalau nggak di ribbon ya? Iya, kalau nggak di ribbon ulang. Kerasnya tuh gimana Mas? Mantul-mantul kah atau? Iya, mantul-mantul kayak mobil ceper aja tuh gini-gini tuh. Kayak mobil statik lah ya? Iya, jadi emang bener-bener nggak main tuh shock. Diem aja kan. Kan kurang nyaman kalau buat jalan. Apalagi kalau buat harian ya? Iya, betul. Kalau lu punggungnya masih kuat sih. Nah, itu. Gas aja. Soalnya umur nggak bohong, guys. Umur nggak bohong. Gue nggak ngomong ya. Karena gue juga udah berasa. Oke Mas, tadi dari cerita nih, di depan nih sudah di rebound, tapi lu turunin lagi nggak Mas? Ini kayak motor agak sedikit rebah deh. Iya, jadi kalau depan itu shocknya bawaan dari LCM sebenarnya udah pendek. Udah pendek ya, temen lu pendekin lagi? Nggak, jadi dia ada setelan juga. Oh. Di pipa yang dari 27 ke 26 tuh. Itu ada batasnya, paling pendeknya juga ada, sampai normalnya dia juga ada. Jadi ini gue setting di paling pendeknya LCM 27. Oh, ini berarti settingan emang presetnya iya, paling pendek lah ya. Tadinya sih sebenarnya gue masangnya normal, cuman karena abis masang mounting ini kan supaya mundur, jadi dia lebih rebah. Mau nggak mau depannya gue pendekin. Jadi ini mounting gue udah ganti Mas ya, mounting mundur. Mountingnya udah gue mundurin. Jadi emang nih motor kelihatannya lebih. Jadi lebih rebah. Lebih rebah gitu. Terus belakang juga kelihatannya lebih panjang dikit ya Mas ya? Iya, lebih panjang. Ini gue panjangin kemarin mountingnya lebih panjang dari standar 4 cm. Lebih panjang dari standar 4 cm. Tapi aman Mas untuk bawah? Kalau untuk jarak mesinnya sih masih sama aja. Oh masih sama? Masih sama aja, sama standarnya. Cuman memang motornya jadi lebih rebah bagian depannya tuh. Lebih ke bawah. Buat kan. boncengan masih aman ya Mas? Masih aman. Masih aman. Turun lagi ke bawah nih, bagian pengereman dulu Mas. Bagian pengereman dari disnya pakai Brembo. Dis? Pakai Brembo. Dis pakai Brembo ini Mas? Brembo Mas? Brembo Vietnam. Brembo Vietnam. Ukuran? Ukurannya 260. Ukuran 260. Tapi ini floating apa semi Mas? Floating. Floating. Dia goyang. Icik dong? Dia goyang. Oh iya. Tuh. Goyang guys. Karena konsepnya emang Vietnam ya, jadi barang-barangnya Vietnam yang Ya, dari karena mulai. memang kalau dis Brembo yang ori kan 260 jarang banget kan, banyak kan 300 320 kan. Ya udah akhirnya nyari dis yang sesuai aja udah. Udah pasang aja dulu lah ini ya, Iya. Brembo. Terus kaliper pakai Kalipernya pakai Brembo 4P, satu piston. Satu piston warna hitam. Ya, Black Edition. Black Edition keren banget sih. Bawahnya tuh atasnya biru nih. Bawahnya gelap. Gelap, keren Gelap banget semua. coy.
Keren banget, keren banget. Terus untuk 4 piston ya udah nggak perlu di-review gimana rasanya, udah pasti pakem. Tapi pakemnya juga nggak sampai terbalik-terbalik, Iya, enggak lah. nggak sampai yang terlalu gimana-gimana gitu, Ya, masih proper lah masih di nyaman. di motor Vario ini Ya. gitu. Nggak overkill. Nggak Karena overkill. kan ngikutin dengan spek mesin yang udah lo Betul. bangun nih Mas ya gitu. Oke Mas, terus bracket-bracketnya lo pakai apa Mas? Bracketnya gue bikin sendiri. Ini bikin sendiri? Pakai besi ya. Oh, Jadi gue lebih seneng pakai bracket besi sih, karena kalau pakai bracket aluminium CNC gitu, gitu ah. minusnya itu kan kalau motor sering bongkar pasang kan suka selek dratnya tuh. Iya. Nah itu gue nggak demen tuh, makanya gue nggak mau. Terus untuk kekuatan kan besi lebih kuat daripada CNC, ya kan. Terus ditambah kalau pakai bracket besi ini, kalau misalnya gue ganti pelek atau gue ganti disk itu biasanya kan suka berubah dudukan disknya tuh. Nah kalau pakai bracket ini kita ngatur kalipernya tuh enak. Lebih fleksibel. Lebih fleksibel, mau ganjel sini mau ganjel situ tuh masih enak. Jadi nggak ribet. Kalau pakai aluminium kan mesti bikin bracket lagi gitu Dan kan. harganya juga lumayan ya. Iya, harganya lumayan. Ini ilmu baru dari Mas Jo nih. Kenapa Mas Jo lebih pilih Pakai bracket besi. bracket besi? Itu alasannya. Bukan gua nggak bisa beli yang aluminium, guys. Nggak mungkin nggak bisa beli kan dari velgnya ya udah. Jadi emang itu alasannya karena lebih fleksibel sih. Nah itu tuh salah satu ilmu tuh bisa diserap tuh guys gitu kan. Nah terus ini untuk bracket selang rem pakai KTC Mas ya? Iya, bracket selang remnya KTC sama Nui. Jadi sama Nui. Iya, ada dua bracket jadi satu. Oh, tapi rapi Mas ya? Ya gitu. Rapi tuh selang remnya pakai neraka hell. Ya pakai neraka. Plus nggak lupa dengan baut-baut titanium. Bautnya pakai titanium. Sebagai pemanisnya karena Mas Jo ya motor udah ganteng ini berarti partnya ada titanium dah. Nah, enggak sih sebenarnya tuh awal mula dari titanium, gue pakai titanium tuh dari kaliper dulu sebenarnya. Iya terus mepet ya Mas ya? Iya, karena kenapa gue pakai titanium? Karena waktu itu gue nyobain pakai baut titanium di kaliper. Itu satu kunci bintang kan. Iya. Waktu itu lagi marak-maraknya maling kaliper. Iya yang orang yang X-Max hilang ya Mas. Iya, itu di mall lu bayangin, guys. Kan nyesek juga kalau kaliper itu hilang kan, karena bahaya juga kalau kita pas lagi di jalan pulang jauh dari rumah kan bahaya. Dan juga harganya. Nah, makanya waktu itu gue pakein baut titan. Terus karena baut titan itu ketemu sama bracketnya besi, itu ngencenginnya bisa maksimal, bener-bener maksimal. Iya. Nah, itu gue sendiri aja waktu itu buka sendiri. Kuncinya patah. Kewalahan. Nah, disitulah gue pakai titanium, makanya akhirnya merembet lah kemana-mana. Gitu. Dan secara looks juga udah pasti menunjang. Selain dari Betul fungsinya sih. ya Mas ya. Iya, Gitu. Jadi baut overall udah titan ya Mas ya. titan Dengan warnanya nih warna blue purple. blue purple ya. Iya. Terus untuk gearbox ini Mas CNC Mas ya? Gearboxnya iya, pakai CNC. CNC. Gitu. Nah, ini velgnya nih guys. Velgnya ini harganya lumayan dan sekarang udah mulai banyak yang pakai Mas ya. Udah mulai banyak, ya gitulah. Makanya Tapi ya ketika pakai masih spesial karena ini King Speed yang Forge ya Mas ya. yang Forge Warnanya hitam, dibalut dengan ban FDR MP27 MP27 yang dimana profilnya itu bulat banget. bulat Ngedonat banget. Ukurannya berapa Mas ini? 90-80 ya? 90-80. Cakep banget sih fitmentnya, gue suka banget nih motornya. Ngeliat langsungnya seger gitu. Dan terus Mas ini di LCM ini di seal shock ini warna merah tuh, karet-karetnya merah dapetnya. Memang aslinya. Oh, Jadi dia seal debunya pakai yang per modelnya. Dari sananya gitu. cakep ya warna merah gitu ya. Cakep, cakep. Cuma gua belum tahu sih kalau misalkan itu rusak beli di gantinya mana? ya. Kemarin nih yang kiri udah sempat bocor sealnya. Gua ganti sealnya, cuman seal debunya kan nggak ada kan. Karena untungnya itu ada double pernya gue potong, gue rapetin lagi. Oke Mas, berarti bagian depan overall itu aja Mas ya? Iya, bagian depan cuman itu. Bukan cuma itu sih, banyak. Kita lanjut ke bagian nih, tengah lagi nih Mas. Nah, ini motornya karena yang Vario LED Old kan belum kilas ya Mas ya? Belum kilas. Nah Mas Jo udah rubah ke kilas, gimana caranya nanti kita bahas pas pembahasan mesin sama cosi Mas. Boleh. Karena itu semua kelistrikan mesin tuh dibahas di situ. Oke. Ini kilasnya pakai punya apa Mas? Kilasnya pakai PCX Vietnam. Pakai PCX V6. Kenapa nggak pakai Vario yang itu Mas? Yang ini Karena kurang suka.
modelnya. Iya, knopnya kecil satu, terus dua nggak ada lampu. Oh, kalau yang Vietnam nyala ya, biru ya. Ada nyala. Gitu. Terus ini ditambahin Knop sensi. knop CNC-nya. Dan anak Vario sudah banyak juga pakai karpet ini biar Nah, karpet rapi. mie itu biar rapi sih. Biar rapi. Biar dilihatnya enak sih sebenarnya karpet mie itu. Betul. Dan kalau kita naruh tuh nggak kenang gitu. Kalau naruh koin biasanya suka bayar parkir. Kita turun lagi ke bawah ini ada steering damper. Steering damper. Kalau di Vario gini di Matic tuh berasa nggak sih Mas steering damper Mas? Berasa sih. Buat gua sendiri itu berasa dan itu berfungsi sangat berfungsi. Sangat berfungsi ya. Ini lo Iya, pakai kalau di motor gua ya, nggak tahu kalau di motor orang beda lagi lah urusannya ya kan. Cuma kalau yang gua rasain di motor gua sendiri, kenapa gua pasang steering damper karena memang gua ngerasa gua butuh biar nggak getar ya. Iya, betul. Ini lo pakai matris tuh cara pemasangannya gimana Mas? Masangnya sih bikin dia ngelas dudukan buat penahan bracketnya ini sih sama buat tahanan stabilisernya. Oh berarti bongkar semua, stang dipotong juga Mas? Nggak dipotong, nggak ada yang dipotong. Nggak ada yang dipotong? Cuman bodi dicoak. Bodi udah pasti coak ya, Jadi dibikinin bracket buat dudukan bautnya penahan steering damper sama bracket steering dampernya. Iya, Udah itu doang. Udah itu doang. Simpel ya sebenarnya masangnya Mas. Sebenarnya simple. Gitu. Ini matris yang berapa putaran Mas? Ini 20 berapa ya? 20-an ya? 20-an. 20-an. Nah itu gunanya steering damper tuh biar nggak getar lah. Kalau ibaratnya kalau di motor laki itu apa? Tank slapper. Nah, tank slap. Tank slapper. Kalau di motor laki, makanya gue sering dibully sebenarnya sama anak-anak moge nih guys. Katanya nggak fungsi kalau di Matic. Padahal sebenarnya fungsi Mas ya? Sebenarnya fungsi. Makanya kalau misalnya ada yang bilang nggak fungsi, nggak apa-apa deh, gue cobain motor gue nih tanpa steering damper, lu berani top speed nggak? Gitu doang. Oke. Ntar, azan dulu guys. Azan dulu guys. Nah, tadi rehat dulu ya Mas ya sebentar. Ada azan. Kita lanjut lagi. Boleh lanjut terus. Tadi kita sampai pembahasan di steering damper. Steering damper. Yang dimana kalau di Matic juga fungsi, jadi bukan cuma di motor laki aja Iya. ya. Kalau nggak percaya, coba sendiri ya Mas ya. Coba sendiri. Buktikan dengan coba sendiri, jangan cuma katanya. Nah, itu. Kita turun ke bawah nih, hooknya ini pakai apa Mas? Bagus banget Mas. Itu pakai TTX Yamaha, aksesoris Yamaha. Ih, bagus banget ya. Ya, modelnya gue demen banget loh. simple sih. Simple. Cuman emang warnanya nggak masuk lah, ada orange sendiri. Cuman nggak apa-apa lah karena buat gantungan doang. Tapi oranye sedikit satu tuh nggak apa-apa lah Mas. Nggak apa-apa. Masih oke. Gitu. Oke. Terus ini juga kantong-kantongnya udah pada karbon ya Mas ya. Ini karbon ya. Karbon, turun ke bawah semua masih standar. Karpet juga nih nggak pakai karpet mie juga Mas. Ada karpet mie-nya cuman lupa tadi. Buru-buru guys. Jadi biasanya- karpet mie-nya memang gue pakai cuman buat kalau buat kayak gini, Oh, di review. Oke, kita pembahasan bagian sektor depan udah ya Mas ya. Udah. Kita masuk ke pembahasan body nih. Yang ditunggu-tunggu karena ini tadi yang udah di-mention sama Mas Jo. Ini adalah basicnya Vario Let all. Dan di-convert ke Vario LED New. LED New. Udah kayak Mio aja nih Mas, dari Iya. Mio Sporty. Smile ke Mio Sporty gitu kan. Tapi kalau ini upgrade. Dari yang tua ke lebih muda. Udah. Oke Mas, bisa dijelasin Mas untuk proses upgrade itu PR-nya apa aja Mas? Sebenarnya yang paling PR tuh ini nih, buat dudukan spakbor belakang nih. Oh, dudukan karena ini kan belakangnya tuh terlalu ada Ada keluar bracket ya. ada bracketnya. Jadi kalau yang aslinya kan nggak ada bracket buat kesini nih guys. Iya. Ya kan? Jadi dibikinin dudukan buat bracket spakbor belakang, nyesuaiin sama kayak yang aslinya Vario New. Vario, oke. Terus untuk bagian depannya Mas? Untuk bagian depannya paling cuman ganti dudukan tameng ini doang nih yang di tengah nih. Dudukannya doang ya? Ya dudukan ecu biasanya namanya dudukan ecu. Dudukan ecunya doang. Terus sama stangnya. Oh ya, stang udah pasti. Iya. Kalau semuanya overall sih Klip sama. semua ya? Sama Langsung semua. plek gitu ya? Iya. Oh, jadi buat lo yang pengen bosen sama Vario LED Old, pengen punya Vario LED New ya? Bisa yang sebelum diganti. facelift. Bisa tanya-tanya juga ke Mas Jo, boleh Mas? Bisa. Jadi nggak perlu beli motornya, jadi nggak perlu bangun ulang lah ya. Ya kalau beli motornya juga sekarang kan udah nggak ada nih. Udah nggak ada barunya Mas ya? Iya, Udah kan nggak karena ada. cuma ada Vario 125 New. 125 doang, iya benar. Paling nggak kalau mau beli second. Iya, beli second guys. Jadi bisa ya dari LED old ke LED LED new ini gitu.
Oke, tadi udah pembahasan cara ngerubahnya. Ini warnanya warna apa, Mas? Warnanya gua kurang tahu, kurang paham Birunya warnanya biru biru, apa ya ini? biru apa sih, gua kurang paham Tapi ini ya. bukan metalik ya, Mas ya? Gloss ya? Gloss, cuman ada siraliknya sih. Ada siralik. Ada siraliknya. Oke, tapi kelihatannya kayak lebih ke glossnya. Lebih kuat ke banget ya? gloss, kuat di glossnya. Nggak tahu birunya biru apa, kalau gue sih nyebutnya sama anak-anak biru langit yang cerah Ya? kayak. Biru langit yang cerah. Ini. Lu bisa kreasi sendiri lah warna biru lu suka Ya, lu gitu kan. jadi karena memang gua basicnya STNK-nya biru Oh, aslinya biru, Mas. dan gue juga seneng warnanya biru gitu kan. Ya kalau biru ya varian warnanya sebenarnya nggak banyak. Jadi ya kayak kalau ke tukang cat requestnya ya udah nyampur aja, ketemu hasilnya cocok Suka. nggak nih, masuk nggak, ya udah bungkus Sikat gitu. gitu ya. Dan ini Mas Jo ada stiker yang dimana stikernya ini jauh Ya. banget. Ya bikinnya jauh di Samarinda ini guys. Samarinda. Ini motifnya tuh motif apa, Mas? Atau lu kreasi sendiri, Mas? Iya, jadi ini desainnya bukan kolaborasi, jadi ya kita tukeran pikiran aja sama tukang desainnya, sama tukang bikin strippingnya nih. Jadi sampai ketemu desainnya seperti ini. Tapi kenapa lu bikin sampai jauh banget, Mas? Karena yang bisa bikin stiker kayak gini baru setahu gua cuman di sana. Oh, Gitu. karena ini stiker ini ada transparan ya, Mas? Ya transparan. Sebenarnya transparan juga banyak, cuman yang hasilnya keluarnya glossy gini, gue baru taunya ada di sana. Oh, mungkin kalau lu tahu yang lebih dekat di Pulau Jawa atau di Jabodetabek bisa Iya, info ya, Mas? bisa infoin ke gua mau bikin stripping lagi soalnya. Gitu. Yang penting hasil luarnya glossy, Yang penting hasilnya sama kayak gini lah ya. Nggak kasar. Tuh. Jadi ini untuk yang nanya motifnya apa? Kreasi sendiri. Kreasi sendiri. Ya. Tadi itu untuk stiker. Stiker itu kreasinya Mas Jo sendiri plus Ya. kolaborasi sama apa nama tukang stikernya, Mas? Set by Rap. Site Set Set by by Rap. Rap. Oke, di Samarinda. IG-nya itu, Mas. Iya, Set by Rap ya. Set by Rap. Oke. Di Samarinda, guys. Kirim. Itu juga yang bikin strippingnya Gravit Project tuh dia, guys. Oh, dia semua. Ya, Ntar coba aku pengen lihat. Penasaran juga nih kalau mau bikin stripping lucu. bagus sih. Terus untuk nih jok nih, Mas. Ini King Drag. Ini banyak yang pakai nih sekarang nih. Iya, Cuman King Drag ini. ini ori ya, Mas ya? Ori. Kulitnya ya. Kulitnya pakai King Drag. Busanya pakai OM Scoopy, Ditambah matras. ditambah matras. Dan kalau udah matras, biar nggak keras, Mas Jo dibobok bawahnya. Ya, Mas, bagian bawahnya dibobok nih guys, supaya memang kelihatannya nggak terlalu tebel gitu kan. ya. Tapi busanya tetap tebel di dalamnya. Busanya tetap tebel. Gitu. Cuman minusnya nggak bisa masukin barang banyak ke bagasi. Ya, karena kemakannya, Mas ya. Nggak bisa Iya. masuk helm sih kalau cuman Iya, betul. jas hujan segala macam sih masih masuk. Masih masuk jaket yang bisa di penyet masih Nah, bisa masih bisa masuk. Gitu. King Drag ini untuk yang style-style Vietnam ya, Mas ya. Kebanyakan sih katanya Kebanyakan gitu. Vietnam gitu. Cuman ini kulitnya enak sih, gue baru pertama nih megang. Keset sih. Keset ya, enak Keset. gitu. Heeh. Gitu. Dan kalau ori ini emboss ya, Mas ya. Apa Emboss. apa yang ada juga yang versi nggak emboss? Kalau yang ori emboss semua sih. Emboss semua ya, Emboss setahu semua. Mas Jo ya. Karena gue Terus jujur jahitannya pernah pasti kayak gini rapi. Oh, yang asli kelihatan. Memang jahitannya dari kulit joknya udah jahitan guys. Oke. Jadi nggak perlu repot-repot ngejahit lagi di tukang jok gitu loh. masang tinggal prak gitu Iya, ya. tinggal staples-staplesin doang tuh kan. Selesai. Selesai. Tuh. Oke, untuk bagian tengah kita nih belakang behel sudah di karbon Kevlar. karena buat temen-temennya kan. Terus ini apa sebutannya, Mas? Sambungan bodi belakang. Sambungan bodi belakang sudah karbon juga. Lampu belakang nih, Mas. Lampu belakangnya standar, cuman ganti mika. Oh, tapi LED-nya standar. LED-nya standar. Gua nggak terlalu suka pakai running. Yang OM aja lah ya. Iya, yang OM aja kalau lampu belakang. Cuman apa mikanya digantiin Yang smoke. Smoke, karena- Ya, ini pakai smoke aja lampu OM-nya terang banget loh. Masih terang. turun ke bawah ini semua sudah pakai Kevlar semua sih. Kevlar semua. Plus ya ini sen nih, Mas. Ini sennya nih no brand ya, Mas ya. Ya, mereknya no brand. Terang nih, Mas ya, LED, Mas ya. Terang. Dia 2 warna. Jadi di sini 2 titik warna oranye, 3 titik warna merah. 2 titik warna oranye, 3 titik warna merah. Nanti kalian bisa lihat di sinematik kayak gimana. Bisa. Dia nggak lebih baplang ya, Mas ya, kalau Nah, ya, kameranya gua lebih baplang ya. demennya karena kelihatan kecil aja sih, imut gitu Tipe kan. imut, iya betul. Plat nomor nih, di dekat plat nomor nih, Mas, ini ada namanya Mata side kucing. marker, mata Ya, kucing. Ya, kalau kita mata kucing. Mata kucing. Jadi kalau lihat dari samping nih,
Kelihatan. masih terang. Masih Gitu. terang. Walaupun motor udah terang, cuman ini kan ada reflektornya guys. Ya, reflektif lah. Ya reflektornya kalau ditembak lampu, udah ada orang nih. Ada Ini orang. Kayaknya nggak bakal gue tabrak nih. Kecuali orangnya psikopat. Tahu nih Honda nih belum ngeluarin yang OM-nya udah keluar kayak gini. Yamaha kan udah keluar tuh. Oh, NMAX. NMAX udah keluar, udah pakai keluar. gituan. Honda masih belum nih. Gimana nih Honda nih? Karena memang ini safety-nya berasa banget sih mas. Kalau emang Ya. dulu kan udah Eropa ya terutama. Iya, betul. Wajib ada gini kan ya, kalau nggak salah tuh. Iya, di Eropa. Tuh, oke. Untuk bagian body kita turun lagi nih mas. Step pakai tupak 6 kan nih mas? Iya, stepnya pakai tupak 6. Tupak 6 ya, tupak 6 terus Hager. Oh, hagernya pakai airblade Airblade-nya airblade yang new. new ya, new. yang kecil yang ya. pendek. Yang pendek, udah di karbon juga. Covers filternya juga sudah karbon nih. Motor Karbon. banyak banget karbon nih guys. Tapi walaupun banyak tapi tetap masih Enak kelihatan- dilihat lah. Iya gitu. Nggak terlalu over. Over gitu. Terus tutup ininya juga nih. Air duct-nya ya. Air duct-nya juga karbon. Karbon. Nah, itu CVT-nya pakai airblade juga. Oh ya, CVT juga pakai airblade Iya. ya, Mas ya. Itu udah nggak ada. Emang motor ini udah nggak ada apa namanya Kickstarter. Kalau yang lama, Iya. yang lama sih udah masih ada. Kalau aslinya ada ini, Aslinya kalau aslinya ada. Cuma kalau yang LED-nya emang nggak ada. Nggak ada. Terus untuk spek CVT-nya gimana? Nanti pas cosi, terus di belakangnya juga ada emblem-emblem nih, emblem-emblem Titanium. tulisannya Proti. Dan nggak lupa ini full body udah full titanium mas. 90% lah. 90% titanium. Kalau disebutin apa aja kayaknya panjang banget durasi Ya. videonya. Itu ya ini yang spesial juga ini shocknya nih. Shocknya nih Öhlins. Tapi Öhlins. kok warna hitam mas? Gimana tuh mas? Jadi ini gue springnya pakai punya YSS G Sport. Springnya lo ganti punya YSS G Sport. Ya, G Sport yang hard, tipenya hard. Kan jadi lebih keras. G Sport yang baru tuh G Sport Sport itu kan dapat 2 spring tuh. Ya. Nah, kebetulan gue tadinya punya YSS G Sport kan, springnya nganggur, gue pakailah di sini. Kenapa lo ganti dari shocknya Öhlins ke G Sport? Kan orang kan taunya kayak Öhlins selalu kuning ya. Lu ganti Iya. ke hitam nih. Ah stiker doang kali ini Öhlins gitu mas. Ya biasa sering bilang, banyak orang bilang KW sih guys, tapi gue sih nggak masalah gitu kan. Yang penting kan gue yang pakai gitu kan. Yang rasain juga. Yang ngerasain gue, dan kenapa gue pakai hitam? Karena gue nggak mau kelihatan banget kuning ada di situ. Oke, jadi Kayaknya ngerusak banget ke mata gitu kan, ada warna kuning. Cukup Cerah, tabungnya cerah, aja deh. cerah lah ya, cerah. Iya, cukup tabungnya aja dah, kuning nggak apa-apa dah. Karena memang kan udah ciri khasnya Öhlins kan, Öhlins, iya, iya. tabungnya kuning gitu loh. Jadi lo perhatian Öhlins karena lo juga suka karakter Öhlins ya masoknya ya mas ya? Iya betul sebenarnya sih gitu. Karena harga nggak bohong mas ya? Betul. Ini yang HO berapa mas ya? HO 545. Yang tabung bawahnya mas ya? Iya, tabung bawah. Kenapa nggak lo ganti tabung atas mas? Kayak anak-anak dulu kan kayak, Öhlinsnya harus tabung atas gitu. Gue dulu udah pernah pakai. Udah pernah pakai tuh, udah pernah pakai. Ini turun lagi ke tabung bawah, kenapa? Iya. Jadi sebelumnya gue pakai tabung atas 831 kan. Ya gitu. Karena terlalu kuning banget, akhirnya waktu itu gue jual tuh. Gue ganti G Sport warna hitam. Jadi bener-bener kakinya tuh hitam semua waktu itu kan. Nah ini HO 545 sebenarnya punya anak-anak gue. Pas gue denger dia mau for sale. Nah daripada jatuh ke orang, akhirnya gue bayarin. Tapi untuk fitur lebih lengkap yang HO 831 ya mas ya? Ya karena ada preloadnya juga kan. Pilotnya. Kalau yang ini Setelan atas sama bawah. Kalau ini kan bawah doang. Bawah doang gitu. Jadi buat lu yang pengen punya banyak setelan lebih gue saranin yang HO 831 ya. 831. Tapi sekarang di anak Vario juga Sultannya udah mulai gila. Dia mainnya pakai ISS G Racing. G Racing. G Harganya Racing. juga lebih gila ya. Harganya tuh sekitar 7,5 juta sampai 8 juta guys. Lebih mahal dari Öhlins. Tapi ada yang lebih gila lagi kayaknya mas ya. Nitron ya, harga Nitron tuh udah. Nitron sama Itu gue X2. pernah lihat X2 yang X2 20 juta Shark guys. Factory itu ya. Yang 20 X-Max. juta. Tapi Vario ada. keluarin. Ada Vario di Kimin Racing tuh, Kimin tuh jual Gue tuh. baru tahu. Itu bisa diatur style juga kayak. Bisa diatur juga. Dia pakai tombol semua. Anjir. Kalau 20 juta sekian guys, 20 XXX ya nggak tahu. 2 XXX gua nggak tahu deh itu belakangnya berapa itu. ini di motor Vario bisa ngatur sekarang. Sangat tur. Karena dulu gue taunya cuma di X-Max tuh Shark Ya Factory memang itu kan. memang ada di X-Max. Gokil, Itu kemarin udah ada yang jual. Gokil. Jadi sempat ditawarin. Menurut gua aduh enggak deh. Udah ada yang masang mas? Hah? Udah ada yang masang. Ya itu yang punya yang jual sendiri kayaknya dipasang sendiri di motornya akhirnya. Nah, lu Sultan Jakarta, ayo dong pasang. Pasang dong biar gua ngeliat mau nyobain nih, mau Iya nyobain. pengen cobain. Gimana rasanya gitu kan? Iya.
Karena All-in saja dulu udah mewah, sekarang ada yang lebih Ya. gila lagi. Gila sih. Emang anak-anak Matic tuh kangen sih gua. Anak Vario tuh gokil. Good job. Turun lagi ke bawah, Mas. Tadi udah bahas shock, terus ini udah tutupnya udah titanium belum, Mas? Tutup apa tuh? Tutup All-in sih. Oh, enggak pakai aluminium. Apa kok enggak pakai CNC. titanium? Pakai CNC. Iya, CNC. Karena biar ngimbangin warna birunya sama handle sama WR3 dan jalur stang. Oke, berarti udah ganti CNC ya, Mas ya? Udah Iya. nggak bukan yang hitam plastik. Bukan yang bawaan. Kalau dulu tuh sama Mas Ron kayak All-in tapi tutupnya masih belum standar. CNC gitu. Bercandaannya. Nggak usah dibawa serius. Oke, Mas, ini bawah arm udah berubah ya, Mas ya? Armnya standar, Tapi dicoak. oh, cok. Kenapa, Ya. Mas? Cok. Ya biar kelihatan simple gitu sih. Dan Terus enteng ya, Mas ya? ya nenteng. Karena ini motor kemarin juga dipakai yang 500 meter turun nggak, Mas? Buat street race yang terakhir nggak turun. Oh, yang terakhir nggak turun. Yang terakhir nggak turun karena nggak kebagian pendaftaran, guys. Oh. Tapi ini sempat street race juga ya? Yang Sempet street race Polda ya? juga, sempet juga Yang resmian. Kemayoran pertama? Kemayoran pertama ikut latbernya. Oh, yang Latber. Dapat berapa tuh, Mas, 500 meter? Boleh kasih tau nggak Apanya tuh? waktunya? Waktunya nggak ngetem. Oh, Waktu nggak di ngetem itu. Cuman biasanya ya seperti pada umumnya spek ini, guys. Speknya kayak apa nanti kasih tau pas cosi aja, Mas. Bisa. Jadi buat yang nanya ini armnya pakai Standar. cuman dicok-coak. Dicok-coak. Gimana caranya bisa tanya langsung ke Mas Jo. Ya. DM, cuman nanyanya juga tahu waktu ya, Mas ya. Nah, harus tahu waktu, guys. Jangan jam 2 malam gua di DM, guys. Velg juga udah pakai, masa beda di belakang pakai King Speed Satu set. satu set. Ini udah pernah lo bawa keluar kota belum, Mas, King Speednya? Yang ini belum sih. Belum pernah. Belum. Karena masih baru pasang sih memang. Bannya ini, nah ini bannya beda nih. Ini bannya juga lumayan jarang pakai, Mas ya, orang ya. Ya, Pakai Maxxis. Maxxis Yang MA-R1. Baru keluar sebenarnya nih, Mas ya. Baru keluar sebenarnya. Tahun Cuman lalu ya. tahun lalu. Tahun lalu 2022. MA-R1 ini soft compound juga gitu loh. Ukurannya sama, Mas ya, 90 Sama ukurannya 90-80. Cuman kalau dipakai itu profilnya dia lebih tebal daripada depan. depan. Oke. Daripada si MP27. Ini kemarin sebenarnya gue nyoba-nyoba kan, cuman nyari awetan aja sih. Ternyata memang R1 ini di belakang lebih awet. Oh. Biasanya gue pakai MP27 depan belakang itu tiap 3 bulan, 4 bulan ganti ban belakang. Makanya 3 bulan lah ya dengan motor setiap hari jalan ya keluar lah ya. Iya, iya. Paharem, Mas, Paharem lu udah ganti, Mas? Paharemnya gue pakai Nui. Pakai Nui ya? Iya. Pakai Nui Paharem lu pakai ya anak-anak motor kayaknya udah standar sih Paharem udah pasti ganti. Karena juga memang itu lebih enak buat ngerem sih. Lebih enak buat ngerem, betul. Iya. Cuman setelannya doang gue ganti pakai titanium. Setelannya pakai Puterannya. titanium. Itu karena ini motor udah 90% titanium. Nah, untuk yang penasaran spek knalpotnya seperti apa, kalian bisa nonton di segmen setelah ini. Standar juga udah ganti, Mas ya? Karena kan ini Standarnya motor sudah pendek kan? Iya, standarnya sebenarnya standar gue panjangin malahan. Oh, ini panjangin malah? Iya, standarnya ini pakai punya bit karbu. Kalau bawaannya pasti masih lebih miring ini. Oh, jadi biar motor tuh lebih tegak lah ya? Iya, betul. Standar 2? Standarnya masih ori. Oh, masih ori, cuma di chrome aja ya, cuma Mas di ya? chrome. Plus titanium. Kita dikit-dikit. Ini nggak dikit-dikit. Yang dikit-dikit baut standar ya kayaknya. Apa nggak ada baut standar? Ada, nggak kelihatan tapi. Yang nggak kelihatan masih pokoknya standar. Untuk overall luar sudah kita bahas semua ya, Mas ya. Ya. Paling cuman itu tuh apa? Extra fan, Extra fan nanti ke mesin. mesin cosi. Terus radiator semua nanti ke cosi. Oke, knalpot juga nih yang penasaran nih kayaknya spesial nih knalpot ini. Spesial banget. Spesial. Kita tungguin nanti pas segmen cosi. Cosi masuk sini. Oke, balik lagi ke segmen Scrut Virtual bersama Cosi. Nah, kali ini nih, akhirnya setelah sekian lama tidak membahas Honda, kita membahas Honda lagi nih. Dan di sebelah gua ada Mas Jo, kita kenalan dulu Mas. Mas Jo Custom, sama gue Cosi Mas. Kebetulan rumah kita deket ya Mas ya? Deket, tapi ternyata deket guys. Kita deket banget di tetangga kita. Tapi nggak pernah ketemu. Iya, jarang ketemu. Besok-besok main, Mas. Boleh nih. Besok ngopi bareng kita. Ntar kita main ke bengkel. Ini Mas Jo. boleh. Oke Mas, kita langsung bahas ke sektor permesinan dan kelistrikan motor ini Mas. Boleh. Gue bahas dari kelistrikan dan mengapain dulu Mas. Mm-mm. Apa yang lo ubah? Kalau ini karena basicnya LED old, gua ganti kabel body setnya sama ECU-nya pakai punya Vario 125 new. Vario 125 new. Full 125 new. Oke, alasan lo kenapa? Kenapa ganti jadi
Karena supaya fitur-fitur di Speedonya waktu itu pakai standar kan, itu fungsi semua. Dan sekarang pun juga istilahnya fiturnya fungsi, meskipun udah pakai koso. Oke. Kalau pakai yang LED OLED nggak fungsi. Ada kayak full consumption-nya ya kan, itu nggak fungsi. Oh gitu, jadi alasannya untuk mengaktifkan fungsi-fungsi yang Iya ada betul. Ya. Ngaruh juga nggak sih mas ke ini nih? Iya, nah keyless. Kenapa gua nggak update-nya ke 150? Kenapa ke 125? Karena gua basic sebelumnya di LED OLED udah pakai keyless-nya PC Vietnam. Nah, kalau gua pakai kelistrikannya 150 yang new, kan dari sana udah keyless tuh. Itu nggak bisa pakai keyless ini. Beda ya? Beda, keyless-nya beda. Jadi gua kurang demen aja sama sistem keyless-nya 150 new tuh. Oke. Yang dari ngidupinnya harus pencet tombol starter ya kan. Kan nggak simpel, menurut gua sih nggak simpel. Kalau ini kan tinggal pencet knob udah on. Oke, jadi itu tuh alasannya Mas Jo kenapa pakai kabel body 125 new ya mas ya? Iya betul. Untuk kalian juga misalnya mau ubah kayak gini nih kelistrikannya, bisa langsung tanya Mas Jo kali ya? Bisa, Detailnya bisa ya? DM. Tuh bisa langsung DM, tapi ingat harus sopan ya DM-nya. Harus sopan. Lanjut nih mas, bagian pengapian. Pengapian sih gue cuma pakai ECU Aracer RC Mini 5. Racer S95. Kenapa nggak pakai Racer MGU mas? MGU kan di Vario belum ada. Oh, belum ada ya? Belum ada. MGU Super nggak ada. Oke, berarti karena belum ada aja mas? Iya, dianaktirikan ini guys. Honda itu dianaktirikan daripada Yamaha. Oke, gue mau nanya lagi alasan mas. Kenapa Racer kan Vario juga banyak pakai ECU kuning mas? Nah, ECU kuning kan seperti yang kita tahu tuh, ya kan. Banyak istilahnya banyak kelemahannya lah. Ya Oke. kan? Ada kelemahannya lah yang gua pun juga kadang suka Gergetan gitu? gregetan gitu kan. Nah, akhirnya keluarlah RC Mini 5 ini. Gua pilih RC Mini 5 karena dia lebih stabil dan fiturnya lebih banyak, Lebih lengkap fiturnya? lebih lengkap. Dan variabel-variabel yang bisa diatur itu juga lebih banyak ya mas? Iya, betul. Oke, dari pengapian itu aja mas. Dari coil? Koilnya pakai standar. Coil standar? Standar. Busi? Businya pakai standar. Busi standar juga? Standar. Magnet juga standar? Nggak Magnetnya standar, nggak dibubut. Oke, kita lanjut nih mas. Bagian pernapasan, ke TB dulu mas. TB-nya gue pakai BRT, udah di downdraft plus pakai velocity. Diameternya pakai 36. Diameter 36. Hmm. TPS-nya mas? TPS-nya standar. TPS standar. Standar. Injektor? Injektornya gue pakai RR mono. Kawasaki. Ninja? Ninja RR mono. Berarti 2,5? Ya, debit 2,5. Oh, bisa tuh mas dipasangin? Bisa, PNP. Wah tuh wah. Saran juga tuh, biasanya kan orang-orang pakai aftermarket ya, ini Iya. pakai OM. Gua kalau pakai aftermarket itu kan ada nge-lag-nya kan. Oh gitu. Kadang kan kalau misalnya tarikan awal tuh kadang suka ada telatnya. Ada delay dikit. Ada delay lah. Makanya kalau pakai OM itu enaknya gitu. Sebenarnya variannya kalau pakai OM tuh ada banyak, ada punya CBR 2,5 juga tuh bisa yang 1 silinder kan. Tapi gua lebih pakai RR mono karena lebih gampang dicari waktu itu. Oh barangnya lebih mudah ya. Karena kita tahu juga spare part Honda agak sulit. Agak sulit. Nah, gue juga dapat ilmu baru nih karena gue kan sangat buta lah di injeksi mas. Nah ini gue nanya gue, ini berarti 2,5 injektornya. Pakai hole berapa mas? Ini hole-nya 10. Hole 10, berarti lumayan ya mas ya? 10 hole. Lumayan deras ya? Lumayan deras. Ditambah ini gua pakai full booster. Fuel booster? Fuel booster. Nah, tahu, fuel booster itu apa nih mas? Ini apakah fuel pumpnya lu ganti aftermarket kah? Atau Enggak. gimana? Jadi full pumpnya standar, bener-bener ori standar, nggak diapa-apain, nggak diganjel, nggak dirubah. Cuman gua tambahin fuel booster. Fuel booster kegunaannya apa tuh? Itu buat ningkatin debitnya, deresin debitnya sih. Jadi standarnya kan cuma 2,5 bar tuh. Ini kemarin gua ukur jadi 5,5 bar. Berarti naiknya signifikan banget? Signifikan banget. Cuman pakai itu doang? Pakai itu doang. Jadi nggak perlu ganti rotek yang aftermarket kayak SPS gitu kan. SPS ada Iya. naik berapa bar gitu kan. Jadi gua cukup pakai itu aja. Dan harganya lebih terjangkau. Kuat. Masih sekarang masih kuat? Masih gua udah pakai ini setahunan. Tuh guys, jadi kalian misalnya mau deresin debit bensin nggak perlu ganti fuel apa mas? Iya, nggak perlu ganti rotek full pump. Pakai full booster aja. Full booster aja dan harganya juga pasti lebih murah. Lebih murah daripada beli rotek. Betul. Nah, ngomong full booster berarti kelistrikannya ada berarti juga aki.
Akinya gua pakai lithium TDR. Cabai lithium tuh aki Sultan. Kecil-kecil cabai rawit. Iya, tapi sangat-sangat worth it ya Mas ya. Worth it sih. Kebetulan karena di motor gua ini banyak listrik yang lebih dari orinya, kayak saklar ada lampunya ya kan, terus upgrade lampu, terus ada extra fan. Jadi butuh aki yang powernya harus kuat sih. Iya, dan setahu gue juga racer ini perlu tegangan aki yang sangat stabil ya Mas. Iya betul. Nah itu gua nggak pakai power up masalahnya, jadi gua lebih ke akinya sih. Ya, itu juga sebagai investasi kalian tuh untuk masa panjang karena sangat worth it ya Mas. Sangat worth it. Segitu sangat worth it. Nah, Daripada lu bolak-balik beli aki 3 kali beli aki udah dapat 1 aki TDR kan. Iya bener juga ya. Iya. Mending langsung sekalian aja langsung investasi yang barang bagusnya sekalian, jadi nggak perlu beli banyak-banyak. Betul. Oke, kita lanjut ke bagian. Oh iya bentar. Ini udah berarti covernya cuman hiasan doang Mas? Iya, covernya cuman biasa. Kenapa nggak lu cabut Mas kayak anak-anak zaman sekarang? Gua kurang seneng aja kalau dicabut, jadi kelihatan kopong sih. Mas ya, kurang isi ya. Oke, jadi masih udah down draft nih, Udah downdraft. TB diri. Oke, kita lanjut ke bagian head ya Mas. Ini headnya Headnya. masih 2 klep apa 4 klep? Masih 2 klep. Boleh dijelasin Mas, isian headnya apa aja? Klepnya gua pakai ukuran 32 27. 3227 itu besar. Ya, Untuk nokennya Mas? nokennya gua custom sendiri, Bukan aftermarket lo? bukan aftermarket. Oh berarti normal standar lo custom lagi ya? Iya. Liftnya juga nggak terlalu tinggi, liftnya cuma 8,9. Oke. Nggak sampai 9. Sentriknya Mas? Sentriknya standar geser. Standar geser. Ya, karena waktu itu kan sentriknya belum keluar yang racing. Kalau buat Honda kan baru-baru kali ini nih baru keluar. Emang selalu dinaktirikan ya Mas ya, Honda ya? Honda selalu dianaktirikan guys dari segi apapun barang-barang racing. Aduh, cuman yang menang sekarang Honda di variasinya guys. Betul. Variasinya Maxi, Yamaha, pokoknya Yamaha series itu peleknya pasti pakai punya Honda sekarang. Betul. Kebanyakan. Banyak yang dipaksa tuh yang. Iya, betul. Berarti lu udah porting Mas? Porting jelas. Kenapa nggak lo upgrade ke part karena sekarang kan Vario lagi rame nih Mas. Lagi rame sih. Kepengen, cuman gua nggak kepengen di sini sih. Nanti kemungkinan ada satu motor lagi punya gua mau gua projectin pakai 4 klep. Tuh, kalian tungguin aja di IG-nya Jo Custom. Betul. Pasti bakal di-update ya Mas ya. Iya, di Jo Custom IG atau di TikTok. Betul. Follow IG Jo Custom dan TikToknya. Kita lanjut ke bagian blok seher Mas. Blok sehernya gue pakai BRT Ceramic 63. BRT Ceramic 63. Pistonnya juga BRT. Pistonnya masih pakai BRT yang cebol. BRT jebol. BRT cebol. Oke. Di tengahnya gempuran 66 free Mas. Kenapa lo masih bertahan di 63? Ya karena masih nyaman sih buat gue. Gue nggak terlalu pengen buat over buat speedingan gitu sih enggak. Jadi memang ya udahlah. Gue udah nyaman segini, ya segini aja udah gitu kan. Udah cukup ya. Udah buat cukup. Buat hari-hari juga kan. Kemana-mana. Buat touring nih, buat touring kemana-mana udah. Buat di kampung touring. pulau, kemana ya, Iya, Mas? coba lu absen yang pernah gue samperin naik motor ini. Tuh, kalian absen udah disamperin sama Mas Jo tuh. Siapa aja tuh? Nah, Komen di kota bawah. mana aja? Coba komen kamu. Ini motor udah nyebrang kemana-mana nih. Udah jauh banget mainnya nih. Kita tadi dimention pistonnya cebol. Cebol 63. Ke belakang nih, kerkas. Berarti kerkasnya langkahnya tinggi nih. Kerkasnya langkah 64. Langkahnya 64. 64. Berarti hampir square ya Mas ya? Tapi Hampir square. di overstroke. Iya. Kalau di total cc-nya berapa nih Mas? 200 pas. 200 pas. 200 pas. Kompresinya berapa? Kompresinya 12.2. Kompresinya 12.2 berarti masih bisa pakai Pertamax ya? Pertamax masih bisa. Cuman gue lebih seringnya sekarang tetap pakai Turbo. Nitro Plus. Oh, share. Cuman kalau Pertamax itu kan ketika gue touring masuk ke pelosok-pelosok itu kan masih ada Pertamax tuh kan sekarang kan. Jadi kenapa gue bikin kompresinya segitu supaya kalau gue touring gue masih bisa pakai Pertamax, nggak pusing nyari-nyari bensin guys. Nah, ini kerkasnya aftermarket kah atau lo custom Mas? Yang sekarang gue pasang aftermarket dari BRT. Oke, berarti udah full jadi ya? Iya. Tadinya gue sebelumnya spek yang ini kan sebelumnya kan langkah 68. Itu jebol karena pistonnya kemarin nggak kuat. Jadi kerkas yang itu belum gue benerin karena gue kemarin butuh cepet biar motornya hidup. Mau nggak mau pakai kerkas BRT. Oke, kita lanjut ke bagian yang paling sering ditanyain banyak orang nih Mas. Spek CV itu apa sih ngap? Spek CVT-nya itu ya seperti biasa ngap gitu kan. Spek CVT-nya standar di custom, nggak standar sih. Kalau rumah lornya gue pakai Cjiro. Cjiro ngeluarin CVT Mas? Ngeluarin pulinya depan, rumah lorer sama kipasnya satu set.
Itu dia bawaannya Big Pulley. Gue baru tahu nih, si Jiro gue kira ngeluarinnya cuman knalpot aja mas selama ini. Iya, Ternyata jadi ngeluarin bagian CVT. juga sekarang. Ya, di Maxi juga ada. Biagi udah pakai tuh Biagi. Ini udah launching mas produknya? Udah launching. Udah launching ya? Udah Bisa launching. dibeli ya? Bisa dicek di e-commerce tuh, Bisa. masing-masing kalian Pulley depan si Jiro. Si Jiro. Ini untuk Vario ada, Punya NXT Vario juga ada semua. Oke, untuk speknya lu tahu mas? Kalau speknya kebetulan yang punya gue udah gue custom. Lo jadi berapa derajatnya? Derajatnya gue bikin 13,5. 13,5, berarti lo ngincarnya lebih cepat aja mas? Iya, gua lebih seneng stop and go sih soalnya. Oke. Karena kan lebih sering buat jalan di dalam kota juga kan. Karena gue butuh cepet, ya udah pakai 13,5. Untuk jalur lornya udah di crop dari sononya? Dari sananya udah nggak perlu dirubah. Udah bagus ya? Udah jos banget. Tuh, si Jiro. Boleh kali si Jiro masuk? Masuk. lah. Rollernya mas? Rollernya gue pakai Uma Uma Racing berapa gram? 7 gram rata. Rata semua? Oke mas, kenapa lu pakai roller 7 gram nih mas? Kan enteng banget 7 gram tuh. Iya, jadi sebelumnya di spek pulley yang lama tuh, itu biasanya paling enteng pakai 8 kan. Terus ketika gue pakai pulley ini dan gue rubah, gue nyari top speed waktu itu susah banget tuh, nggak dapat kan. Gue beratin juga nggak dapet. Gue turunin dari gue balikin ke 8 juga waktu itu nggak dapet. Nah sempet juga pakai di 6 gram waktu di stroke 68. Lebih enteng lagi. Nah lebih enteng lagi, karena biasanya kan orang-orang kan bilang, oh lu kentengan nggak bakal dapet top speed tuh. Nah tapi ternyata gue pakai 6 gram itu malah dapet top speednya. Gue pakai yang berat nggak dapet segitu, yang enteng malah dapet segitu gitu. Nah Unikan dari karakter mesin ini ya? nah itu gue uniknya sih. Terus pakai 7 gram ini di knalpot yang sekarang gue pakai itu dapat. Nah kalau di knalpot yang bebasan itu nggak dapat. Balik lagi ke 6 gram. Jadi iya, jadi gitu doang sih kemarin. Kalau gua ngerubah knalpot pasti ngerubah kiriannya doang di roller doang, nggak ngerubah lain-lain. Gitu. Iya. Ini kan kata lu juga big pulley mas. Apakah beltnya harus diganti mas? Nggak, V-beltnya gua masih tetap, cuman memang nggak, kalau big pulley nggak bakal sampai naik ke atas banget. Ya? Iya. Mantap ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang mas. Dari per, mangkok, kampas ganda. Mangkoknya pakai ori di custom. Bolong-bolong Terus kartel. iya kartel juga. Kampasnya sekarang gue pakai Daytona, Daytona Vario bukan punya NMAX ya. Terus pernya gue pakai SRP. SRP berapa? 1200. 1200. Ya sama tuh sentri sama per gedenya. Oke. Berarti dari spek CVT udah sangat ketahuan kalau Mas Jo ini lebih suka stop and go. Stop and go. Karena benar-benar enteng banget. Nah paling kalau di slidingnya juga gue custom. Di custom lagi Ya dia. jalur slidingnya gue panjangin. Oh dipanjangin. Yap. Oke. Belakang lagi nih Mas. Rasio apa lu ganti? Rasionya depannya standar. Depannya standar 125, tengahnya gue pakai 14T doang. Oke, berarti rasio banci ya Mas ya? Iya, masih banci. Nggak dua-duanya diganti, jadi pakai depannya standar, belakangnya pakai 14. 14. Oke, kita lanjut ke bagian yang menurut gua nih di pasaran nggak ada nih, belum ada pembuangannya, knalpot. Knalpotnya gue pakai si Giro. Si Giro. Ini yang full stainless dari sebenarnya sih udah keluar yang model-modelnya sama kayak gini. Itu di Standard Racing City Runner guys. Ya, tapi ini gue bikin sesuai spek yang gue mau, requestan dari gue, bener-bener dari gue. Modelnya City Runner tapi speknya Opel. Speknya Opel, jadi Iya. untuk model luar City Runner tapi spek dalamnya Opel. Iya, dan ini juga masih belum ada di produksi. Gue juga belum namain. Kemungkinan sih gue namain ini karena Standard Racingnya ada City Runner, gue bikin ini City Hunter paling. City Hunter, boleh kalian tungguin tuh ntar bakal launching produknya nih dari Iya. spesial dari Mas Jo Custom. Iya, Jo Custom. Untuk speknya nih Mas, boleh jelasin dari head sampai silencer Mas? Jadi P1-nya gue pakai pipa 32. 32, Terus inletnya 45. 32 ke 45. Iya. Oke, memang mau keluarin berapa tipe Mas lo kira-kira? Apanya tuh? Ini tadi P1, apa ada P2 apa P3? Ada sih kemungkinan. Makanya kan kalau di Sijero kan enaknya lu bisa request. Oh iya, bisa made by request ya Mas? Iya, lu mau bikin pipanya P1-nya seberapa besar bisa. Tuh, kalian tuh. Jangan ragu lagi beli Sijero. Sijero more powerful. More powerful. Oke, kita bahas nih kan more powerful. Kita bahas data ini Mas. Udah di dyno apa belum? Yang spek sekarang belum dyno. Gue terakhir dyno itu zaman spek 58,5.
Udah lama banget berarti. Udah lama banget. 58 setengah itu dulu dapet 19,7. Oke, kira-kira Dyno Jet. spek kayak gini berapa Mas? Dengan perkiraan lo aja nih Mas. Ya harusnya sih 20 up lah. 20 gede, 20 ya Sekitar sedang lah ya. ya 20 sedang lah. Oke. Kemarin udah dirayu-rayu mulu sama si Arik Pola itu ya kan. Ayo Dyno, ayo Dyno, ayo Dyno kata dia. Cuman gua masih belum, ntar aja lah gitu kan. Oke, kita lanjut ke bagian pendinginan nih Mas. Radiator ada yang lu ganti Mas? Radiatornya standar. Standar 125 benar-benar standar. Cuman kipas magnetnya gue ganti pakai CBU. PCX CBU. PCX CBU terus ditambah extra fan pendingin luarnya. Extra fan-nya pakai apa nih Mas? Extra fan-nya pakai merek Panasonic, terus covernya doang sih gue ganti biar manis itu pakai merek Otom yang Otom. biasa dipakai-pakai Iya. Husky. Oke. Di tengah gempuran radiator aluminium, lo kenapa masih mempertahankan standar Mas? Gua lebih ke awet, durability. Lebih awet Mas? Lebih awet. Gue pernah pakai radiator aluminium yang harganya 1 jutaan tuh ya kan. Itu dapat seminggu bocor 3 kali. 3 kali? 3 kali. Nggak sebut merek ya, jangan sebut merek dah. Terus yang paling mahal tuh yang banyak orang-orang pakai yang dari seberang yang 1,5an tuh itu juga sama bocor. Akhirnya gue balik lagi ke radiator standar. Oke, dan katanya juga radiator standar itu lebih dingin daripada aluminium Mas? Harusnya sih lebih dingin. Jadi itu tuh alasan kenapa? Karena kalau misalnya aluminium itu kan dia kan panasnya kan kuat, Iya benar. lebih tahan panas. Jadi ketika panas ya udah lu panas lu stabil segitu kan. Jadi kurang adem kalau buat pendingin. Iya benar. Nah makanya sekarang orang-orang yang spek mesinnya udah borak-borak gini kebanyakan mempertahankan radiator Standar. Mungkin aluminium bagus untuk kontes aja ya Mas ya. Sepertinya sih gitu. Oke. Sektor mesin apa nih Mas yang kira-kira belum dibahas nih? Sektor mesin kayaknya sih udah cuman itu doang sih guys. Tuh. Semua sektor mesin udah dibahas semua, dibongkar semua Mas Jo, nggak ada Ya nggak ada sembunyi-sembunyiin. nggak ada tipu spek. Kalau lo mau scrut datengin Mas Jo tapi lo bayar Mas Jo untuk Nah bongkar. itu nggak apa-apa. Senang Mas Jo malah. Seneng dapat duit ya kan. Betul. Oke. Thank you Mas Jo. Thank Kita you, sharing-sharing ciao. mesinnya. Kita balikin lagi ke yoga. Tadi udah denger kan penjelasan dari Chosi gimana? Udah denger juga cek suaranya kayak apa nih dari knalpot Shijiro Si Jiro, yang spesial ordernya dari Jo Custom. Joe Custom gitu. Oke Mas, ini kita sudah mau ke penutup, tapi kalau di permen tuh kita dikasih beberapa pertanyaan sebelum penutup Mas oleh bosnya si Bagio nih yang kebetulan jadi lagi budak datang. korporat nggak bisa hadir di sini gitu. Yang pertama nih Mas, pertanyaannya adalah pendapat lu tentang modifikasi yang proper itu seperti apa sih Mas? Pendapat gua modifikasi yang proper itu sangat-sangat bagus ya, positif ya kan. Karena looknya enak dilihat, pasti kan rapi. Dari segi kerapian harusnya rapi kan, proper kan. Terus yang lebih utama itu proper pasti ada spion. Untuk harian. Nah untuk harian kan. Iya. Nah karena memang aliran proper itu pasti dimodifikasi pun itu pasti harus pakai spion. Ya, karena emang Nah karena spion itu di jalan kan kita memang harus butuh banget. patuh sama aturan di jalan juga kan, jadi nggak ngelanggar lah istilahnya kan. Kalaupun nanti ketemu polisi kita juga kan nggak was-was. Betul. Polisi juga, gue sering diberhentiin polisi kan, tapi polisi kadang suka ibah gitu loh, karena oh iya motornya bener gitu kan, Lengkap, plat nomor lengkap lengkap. cuma plat nomor doang nih biasanya yang suka dipermasalahin karena nggak ada depannya kan. Nah karena depannya nggak ada itu kadang suka diberhentiin polisi ibahnya ketika ngelihat kelengkapan motor. Nah itu jadi nilai positif dan nilai plusnya aliran proper Tuh, proper untuk harian tapi untuk ya. harian. Gitu. Oke, itu dari statement dari Mas Jo. Yap. Nah, tips buat orang-orang yang baru terjun di dunia modifikasi Mas untuk memulai modifikasi kendaraan itu dimulai dari mana sih Mas? Kalau gua pribadi ya, memulai modifikasi motor itu dari motor bener-bener standar, masih baru ataupun beli second,
yang kondisi standar, itu yang paling pertama gue beli shock belakang. Kalau dari Mas Jo, awal pertama itu dari shock belakang ya? Shock belakang dulu, terus kita meranah ke pengereman. Karena gua pribadi butuh nyaman dulu buat naik motor, gitu sih. Baru nanti perintilan yang lain terserah dah. Tinggal ngikutin alurnya, budgetnya kayak gimana. Budget gitu ya. Jadi kalau Mas Jo lebih ke kenyamanan. Kenyamanan dulu. Udah pasti kalau gua motor shock belakang dulu. Tapi yang utama juga mesin harus sehat dulu Mas. Mesin sehat dulu. Nah itu tips tuh. Jadi lu bisa mulai, kalau bingung dari mana bisa mulai dari shock dulu. Shock dulu kalau buat modif ya. Tuh, buat modif gitu. Karena istilahnya kan itu masuknya ke modif, nyamannya dapat, fungsionalnya dapat gitu. Cari shocknya juga yang sesuai dengan selera kalian ya. Iya, jangan yang KW sih istilahnya sih. Ya kalau shock ya. Ya. Kalau KW sama aja kalian buang duit guys kalau shock guys. Gitu loh. Itulah dari tips dari Mas Jo Yap. gitu. Oke, next Mas. Tadi kita udah bahas aliran. Ini alirannya apa Mas? Proper Dalius. Darius, tapi Yap. ke Vietnam ya Mas ya? Lebih ke Vietnam. Berarti Vietnam style ya ini. jatuhnya? Vietnam style, cuman nggak terlalu Vietnam banget lah. Karena cuma beberapa partnya doang sama modelnya aja sih kayak Vietnam. Ya kayak velg CNC gini ya Mas ya. Iya, betul. Forge gitu. Oke. Ini next pertanyaan ini agak sensitif nih Mas. Terserah mau jawab apa enggak. Ya. Baik lagi karena beberapa orang tuh suka komen, masa nggak disebutin nih harganya. Kalau boleh tahu nih mau nggak sebutin habis berapa Mas? Kalau habisnya yang jelas sih semua ya, dari part aksesoris sampai mesin itu ya menyentuh lah 60-an. Menyentuh 60. Ya. Nanti kalau kalian memang nggak ini bisa searching aja guys, part-part yang gue pakai itu harganya berapa gitu kan. Itu di luar motor ya? Ya, karena kan sebenarnya kan udah banyak di marketplace juga udah Ya, banyak. tinggal cari sebenarnya. Tinggal cari. searching. Paling kalau yang emang kayak spesial kayak knalpot, Nah, itu. itu bisa DM lah ke Mas Jo gitu. Cuman kalau Betul. kayak velg, shock, Master pion, rem. master rem, kaliper semua Itu tuh harganya udah ada. lengkap. Mau lu cari yang dari paling murah sampai yang paling mahal tuh range-nya tuh segitu tuh. Betul. Gitu. Jadi kalau buat sebagian orang mungkin mending nih ya. Iya, Tapi nggak ini hobi mending. beda gitu kan. Makanya kadang-kadang nanya harga tuh sensitif nih Mas. Sensitif. Pasti ada aja komen yang Yang negatif. negatif gitu. Oke Mas, itu aja sih Mas sebenarnya dari permen gitu Mas ya. Hmm. Terima kasih juga nih Mas sudah datang Ya. nih hari weekdays ya Mas ya. Sama-sama. Mas. Thank you juga gue udah diundang di Permen nih. Saya juga terima kasih nih Mas Jo udah datang dari Kemayoran, ternyata rumahnya dekat sama rumah si Cosi. Tetanggaan tapi harus datang ke Pancoran, hujan-hujan, kita udah ketunda hari Selasa Iya, harusnya, Mas, Selasa. ya. Harusnya hari Selasa. Cuman karena ada interview, akhirnya kita tunda ke hari Kamis ini syutingnya. Terima kasih nih Mas sudah ngeluangin waktunya nih, pasti pekerjaan di Ya. bengkel numpuk deh Mas Jo. Masih ada sih. Ngeluangin waktu ke Permen nih, terima kasih banyak. Jadi buat lo, tadi yang pengen nanya-nanya untuk bangun motor, tapi nanya juga nanti harus bangun ya, dan sabar. Bisa DM ke Mas Jo nanti kalau nomor WA dari Mas Jo aja langsung ya. Siap. Sih, gitu. Dari IG aja. DM IG-nya Jo ada di Custom bawah. underscore. Jo Custom underscore ya. Ya. Gue tulis di bawah. Terus buat kalian juga terima kasih sudah menonton. Semoga kalian mendapat inspirasi bahan modifikasi Ya. Mas ya. Mudah-mudahan. Karena salah satu, Bermanfaat buat kalian. lah ya gitu. Jadi biar kalian nggak ibaratnya ada pandangan lah, gue punya motor ini nih, cari di Permen nah gitu. Ya. Gua bikin Permen tuh gitu loh Mas. Ya, betul. Jadi buat wadah orang kalau bingung mau motor gimana, pakai parts apa. Ya, bisa lebih jadi nonton. ke solusi. Iya, menjawab lah gitu. Semoga bermanfaat video Permen yang kali ini, dan video-video Permen kemarinnya. Mohon maaf juga kalau ada ilmu-ilmu yang kita kurang ngerti karena kita juga sama-sama belajar gitu kan. Kalian juga semoga bisa ngambil, nggak ketipu juga Mas ya, karena Iya. banyak barang-barang yang harganya mahal tapi ternyata KW. Ini bisa Ya. nanya nih dari narasumber Permen gitu Ya, kan. betul. Gitu. Ya kayak aku satu aja nih guys. Nih ada KW-nya, harganya harga asli guys. Nah itu, kayak kalian bisa nanya ke suhu-suhu yang kita udah pernah undang di Permen. Boleh silakan DM aja asalkan sopan gitu. Oke Harus Mas, sopan. sekian aja nih Mas review kali ini Mas. Terima kasih sekali lagi buat Mas Jo. Jangan Thank lupa lo you. follow IG-nya Mas Jo, dan jangan lupa untuk follow IG kita di @permen.media.
Terus jangan juga lupa follow di TikTok kita yang insya Allah Bagio kalau nggak sibuk bakal bikin Oh, ada videonya. TikTok juga nih? Ada. Wow, bisa nanti kita follow-followan. Boleh. Di Proper Fitment TikToknya, dan juga jangan lupa subscribe karena kayaknya yang nonton ada nih mas, tapi yang subscribe kagak naik. Oh. Boleh share juga nih buat inspirasi lo nih, inspirasi Share, teman-teman lo, guys. share ke grup-grup. Terima kasih juga buat yang udah subscribe kita, udah nonton, udah dukung kita nih, udah mau 20.000. Insya Allah mungkin kalau video ini tayang, mudah-mudahan udah 20.000 sih, mudah-mudahan. Amin. Amin. Oke, sekian dulu dari gua. Bye-bye.